Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. NIM saya 2018 111020046. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau menyelesaikan terkait fungsi kuadrat pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Berikut adalah soalnya, yaitu di mana fungsi permintaannya 3880 dikurang 10 Q kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 60 Q ditambah 10 Q kuadrat. Pajak per unitnya 120. Tentukanlah keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, T, TK, dan TP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu diket P fungsi permintaan yaitu 3880 dikurang 10 Q kuadrat. P fungsi penawaran 60 Q ditambah 10 Q kuadrat. Keseimbangan pasar sebelum pajak, di mana 60 Q ditambah 10 Q kuadrat sama dengan 3880 dikurang 10 Q kuadrat. 60 Q tambah 10 Q kuadrat sama dengan 3000 dikurang 880 kurang 10 Q kuadrat. Setelah itu 60 Q ditambah ini dijumlahkan jadi 20 Q kuadrat dikurang 3880. Untuk rumusnya itu yaitu mencari sebelum pajak ini kita akan mencari Q 1 2 nya dulu, dimana dengan rumus min B plus minus akar D per 2 dikali A. Sedangkan kita harus mencari D nya dulu. Kita harus mencari Q 1 2 nya dulu, dimana min B plus minus akar D dikali 2 kali dibagi 2 kali A. Nah, sebelumnya itu kita harus mencari D-nya dulu, dimana kita cari D-nya itu D sama dengan rumus B kuadrat dikurang 4 dikali AC. Nah, menentukan B-nya ini kita cari di sini, di mana B ini 60, A ini 20, dan C merupakan min 3880. Baiklah, kita masukkan rumusnya, di mana 60 kuadrat dikurang 4 dikali 20 dikali min 3880. Setelah itu kita akarkan ini jadi 3600. Kita cari hasil dari min 4 dikali 20 dikali min 3880, hasilnya yaitu 310400 sama dengan kita jumlahkan kita jumlahkan dari 3600 ditambah 310400 menjadi 314000. Baiklah, kita akan mencari di sini Q 12 dengan rumus yang tadi, yaitu min B plus minus akar D per 2 kali A. Q 1-nya itu min B nya itu min B
60 plus minus 560 bagi 2 kali 20. Q1 nya dapat hasil 12,5. Sedangkan untuk Q2 nya itu min 60 ditambah 560 per 2 kali 20. Sebenarnya itu untuk mencari Q1 dan Q2 nya itu, kalau misalnya Q1 nya itu kita ambil plus, Q2 nya itu kita ambil minus. Jadi min 60 dikurang 560 dibagi 2 kali 20, 40, yaitu dapat hasilnya Q2 sama dengan min 15,5. Selanjutnya kita akan mencari P. P-nya itu kita masukkan, selanjutnya kita akan mencari P. P itu kita masukkan persamaan dari 60 Q ditambah 10 Q kuadrat. P sama dengan 60 dikali 12,5 ditambah 10 akar dari 12,5 diakarkan. P sama dengan 60 12,5 ditambah 10 156,25. P sama dengan 750 ditambah 1562,5. P sama dengan 12,5. Hasil dari P itu 2312,5. Selanjutnya kita masuk ke keseimbangan pasar setelah pajak. P sama dengan 60 Q ditambah 10 Q kuadrat. P sama dengan 60 Q ditambah 10 Q kuadrat ditambah 120. 120 ini dari pajak per unit di soal tadi. 60 Q ditambah 10 Q kuadrat ditambah 120 sama dengan 3880 dikurang 10 Q kuadrat. Selanjutnya 60 Q ditambah 10 Q kuadrat ditambah 120 dikurang 3880 ditambah 10 Q kuadrat. 60 Q ditambah 20 Q. Ini dapat hasil dari 10 ditambah 10 Q kuadrat dikurang 3760. Ini dapat dari plus 120 dikurang dikurang 3880. Dapatnya 3 min 3760. Selanjutnya juga ini merupakan rumus yang untuk mencari D-nya, yaitu ini merupakan B, ini merupakan A, dan ini merupakan C. Q1 2 sama dengan min B
plus minus akar D bagi 2 kali A. Kita akan mencari D-nya terlebih dahulu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali AC. D-nya itu D 60 kuadrat dikurang 4 dikali 20 dikali 3 min 3760. D dapat hasilnya itu 3600 ditambah 300.800. D sama dengan 304.400 diakarkan menjadi 552. Baiklah, setelah kita menemukan akar D-nya, kita akan mencari Q12 aksen min B ditambah D 2 kali A. Kita cari dulu Q aksen satunya, min 60 ditambah 552 2 kali 20. Q aksen sama dengan 12,3. Aksen 2 nya min 60 dikurang 552 2 kali 20 yaitu min 15,3. Dapatlah Q aksen satunya 12,3, Q aksen 2 nya min 15,3. Selanjutnya kita akan mencari P aksennya. P aksennya di mana 60 Q tambah 10 Q kuadrat ditambah 120. P aksen 60 kali 12,3 tambah 10 kali 12,3 diakarkan tambah 120. P aksen P aksennya itu 738 ditambah 1529 ditambah 120. Hasilnya itu P aksennya 2370,6. Selanjutnya kita akan mencari T dikali Q aksen sama dengan 120 dikali 12,3. Hasilnya 1076. Setelah itu kita akan mencari TK-nya. P aksen dikurang P kali Q aksen. 2370,6 dikurang 312,5 dikali 12,3. Dapat hasilnya 714,63. Kita akan mencari TP-nya. Dapat hasilnya 1476 dikali 74. Dapat hasilnya 761. Baiklah, kita langsung ke soal nomor 2, yaitu soal 2 diferensial profit maksimum. Contoh soalnya yaitu jika seseorang pengrajin baju kaos pria membuat 120 baju, biaya untuk membuatnya Rp40.000. Kemudian setiap baju dijual dengan harga Rp60.000. Ditanya berapa total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang B berapa penerimaan total yang diperoleh, yang C berapa nilai laba maksimum.
Ya, kita terlebih dahulu diketahui Q-nya sama dengan 120, AC sama dengan 40.000, P sama dengan 60.000. Langsung ke pertanyaannya A. Dengan rumus TC sama dengan AC dikali Q sama dengan 40.000 kali 120 buah sama dengan 4.800.000. Kemudian yang B, TR sama dengan P sekali Q sama dengan 60.000 dikali 120 buah, hasilnya itu 7.200.000. Selanjutnya kita akan mencari pi maksimumnya, di mana dengan rumus TR dikurang TC. 7.200.000 dikurang 4.800.000. Jadi pi maksimumnya atau laba maksimumnya yaitu 2.400.000 rupiah. Untuk pi maksimumnya TR dikurang TC, 7.200.000 dikurang 4.800.000. Untuk hasil dari pi maksimumnya atau laba maksimumnya yaitu 2.400.000. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.